الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب العباد ولكن ينتزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم وضلوا وأضلوا صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karunia dan rahmatnya senantiasa tercurah kepada kita semua. Di antaranya Allah mudahkan pada siang hari ini kita semua untuk bersama-sama melangkahkan kaki kita bersama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala bersimpuh di hadapannya melalui ibadah Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan setiap niat langkah kesertaan kita di dalam takaruf ini kiranya Allah berkenan menerimanya, membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, menjadi wasilah kita semua mendapatkan ampunan dan rahmat, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi wasilah kita semua diangkat derajatnya insyaallah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di antara musibah-musibah yang menimpa umat Islam, ada musibah yang sebetulnya sangat berbahaya, musibah yang berbahaya tapi terkadang tidak disadari oleh umat Islam. Apa itu musibah yang sangat berbahaya tetapi kadang tidak disadari? Yaitu musibah yang apabila menimpa kepada agama, bukan musibah yang menimpa harta kita sehingga kita menjadi jatuh miskin, musibah yang menimpa jabatan kita sehingga kita jatuh menjadi rakyat jelata, tidak punya pangkat, musibah yang menimpa fisik kita sehingga kita sakit
berkepanjangan, bahkan mungkin sampai cacat. Tetapi musibah yang lebih berbahaya adalah musibah yang tidak menimpa agama. Oleh karena itu ada satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Hadisnya panjang. Rasulullah SAW mengajarkan doa. Di antara potongan doanya kata beliau, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, kiranya jangan timpakan musibah itu kepada agama. Wala taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan pula dunia ini menjadi tujuan utama kami. Jangan pula ilmu yang kami cari ini ujungnya untuk mencari dunia. Kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kita agar berlindung kepada Allah supaya musibah ini jangan menimpa agama? Karena sebetulnya yang paling bernilai, yang mahal, karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, yang paling mahal itu hidayah agama, hidayah din, bukan nikmat-nikmat yang lain. Yang paling mahal karunia Allah kepada kita adalah Allah memberikan hidayah agama sehingga kita menjadi seorang muslim, seorang mukmin sampai akhir hayat. Karena sebetulnya kebahagiaan, keselamatan kita dunia sampai akhirat ini adalah komitmen kita kepada agama ini, bukan karunia-karunia yang lain. Boleh orang itu kehilangan hartanya sehingga jatuh miskin. Boleh orang itu menjadi orang yang dulunya berpangkat kemudian menjadi rakyat jelata, mati dalam keadaan gak punya jabatan, bahkan mati dalam keadaan hidupnya sengsara. Tetapi ketika dia menghadap Allah masih sebagai muslim, sebagai mukmin, itu sebetulnya lebih beruntung. Makanya Allah memerintahkan agar kita itu betul-betul menjaga karunia agama sampai akhir hayat kita. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jangan sampai kalian mati kecuali sebagai muslim. Jadi bagaimana agama ini sebetulnya karunia yang paling mahal. Dan di antara musibah yang menimpa agama itu adalah bodoh kepada agama sendiri. Min aqdami al-masaib al-jahlu bi dinil Islam. Di antara musibah besar itu bodoh kepada agama sendiri. Kenapa? Ya karena dia itu dikasih karunia yang paling bernilai, yang paling mahal, yang selamatnya itu tergantung kepadanya. Dia kok nggak ngerti. Dikiranya biasa saja. Agama kan hanya status sosial. Semua agama bagus. Yang penting di KTP ada agamanya, semua akan masuk surga. Ini akibat bodoh. Akibat bodoh kepada agama sendiri. Padahal harusnya ini masih kecil pun sudah tahu. Kalau dalam agama dikatakan mayulamu fitini bidorurah, sesuatu
ini kata Allah, kita nggak lagi ngomong yang lain, kita ngomong firman Allah. Allah menerangkan kepada kita, Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima, yang diridhoi di sisi Allah Islam. Itu kita seorang muslim wajib mengimani, mendengarkan firman Allah dalam Al-Quran. Al-Quran bilang seperti itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam, maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Allah yang mengatakan. Jadi bukan bilang bahwa Islam yang diterima itu satu-satunya kita ngarang, bukan, ini Allah yang mengatakan sendiri. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Dan saya ridho untuk kalian Islam sebagai agama. Ini seharusnya sudah dimaklumi oleh setiap kita. Gak boleh ada orang udah mulai kecil, bahkan kakek moyangnya orang muslim, gak ngerti agamanya, bilang semua agama sama, semua masuk surga. Dari mana dasarnya apa? Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang kita sudah hafal, mungkin anak-anak kita juga hafal. Kata Rasulullah SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Para ulama tentang hadis ini ada dua catatan. Catatan yang pertama, kata-kata al-ilmi, tolabul ilmi itu pakai al-ta'rif itu menunjukkan definitif. Maksudnya apa? Ilmu agama, bukan ilmu lain. Kalau ilmu yang lain itu hukumnya fardhu kifayah. Tapi ilmu agama itu wajib. Ilmu agama. Yang kedua, kata-kata fardhu yang artinya wajib. Ini wajib ada dua, ada wajib ain masing-masing, ada wajib kifayah kolektif. Para ulama punya catatan bahwa kata-kata fardhu itu ada wajib ain. Jadi menuntut ilmu agama hukumnya wajib individu. Atau dengan kata lain, kita ini masing-masing harus belajar agama. Karena kalau nggak belajar agama tadi itu musibah. Orang muslim dikasih karunia yang paling mahal tapi nggak peduli, mulai kecil nggak pernah belajar. Belajar dulu waktu di kampung disuruh belajar batalan sedikit, baca Quran sedikit, sampai tua nggak pernah ngaji lagi. Musibah. Akhirnya harusnya karunia yang mahal itu dijaga dengan dipelajari. Loh, kalau gitu belajar agama berat banget dong. Wajib semua agama dipelajari. Tidak semua, tapi yang mendasar-dasar saja. Pertama, para ulama mengatakan wajib belajar agama sampai dia punya keimanan yang benar, akidahnya itu lurus, tidak percaya kepada, masih tidak ada kemusyrikan, khurafat, bid'ah, tahayul, berbagai macam khurafat, kayak harusnya sudah selesai. Belajar agama sampai akidahnya benar. Yang kedua, mempelajari ibadah sampai kalau beribadah itu pakai ilmu, ada dasarnya. Karena ibadah ini dari Allah, caranya dan sebagainya itu dari Allah, nggak ngarang. Makanya kata Ibnu Qayyim, seseorang itu tidak akan bisa melaksanakan ibadahnya dengan benar kecuali kalau dia punya dua bekal. Apa kata beliau? Quwwatul ilmi wa quwwatul amal. Punya ilmu. Jadi orang beribadah itu pakai dasar.
dan setelah punya ilmu mau mengamalkan. Quwwatul ilmi wa quwwatul amal. Sekarang kita beragama, ibadah kita sudah berdasarkan ilmu atau belum? Kalau belum berarti wajib ain kita itu belum tertunaikan. Gak bisa kita ngandalin menurut ini perasaan saya, menurut saya ini bagus. Harus ada dasarnya ilmu. Yang ketiga, pastikan sebagai seorang muslim punya standar akhlak yang baik. Minimal sudah tahu ini akhlak mulia, ini akhlak buruk, ini akhlak. Kalau akidahnya sudah lurus, ibadahnya yang dia lakukan sudah berdasarkan ilmu, dia berinteraksi di masyarakat sudah pakai akhlak yang standar, minimal sudah tahu mana baik, mana buruk, mana akhlak tercela, mana mulia, itu baru dikatakan sudah gugur wajib ainnya. Wajib ainnya sudah gugur. Kalau kita mau dikembangkan lagi sampai kita jadi pakar, jadi ulama tafsir, ulama hadis, ulama fikih, itu sudah hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau kita perhatikan untuk yang wajib ain saja, saya katakan ini kita masih kebanyakan. Saya tidak ngomong siapa, saya sendiri pun barangkali seperti itu. Untuk wajib ain saja ini kita masih jauh. Ada survei itu, survei terakhir yang pernah dilansir oleh salah satu media itu, di Indonesia itu yang selalu komitmen sholat orang muslim itu hanya 28,7%. Artinya yang dia paham mengamalkan agama itu sedikit, dan itu musibah. Jadi intinya bahwa kita ini mungkin sedang menghadapi masa musibah yang besar, yaitu musibah yang menimpa agama kita, terutama musibah syubhat. Syubhat itu kebodohan, kekaburan, ketidaktahuan kepada agama sendiri. Maka jangan aneh kalau kemudian di umat Islam sendiri ya bahkan masih ragu kepada agama sendiri, jelek-jelekin agama sendiri, memusuhin saudara-saudara sendiri. Itu karena musibah, karena kebodohan. Dan itu sudah disenyada kata Rasulullah SAW. Nanti di akhir zaman itu ilmu akan diangkat, kebodohan merajalela. Sama dikatakan dalam hadis, innallaha la yansiwal ilma intiza'an min qulubil ibad. Sungguhnya Allah nanti akan mengangkat ilmu agama ini tidak langsung begitu saja dari hati para ulama yang dulunya pintar tiba-tiba jadi bodoh, bukan. Tapi walakin biqabdil ulama. Tapi cara Allah menghilangkan ilmu dengan memafatkan para ulama. Ulama-ulama yang alim, yang soleh, yang komitmen kepada kami itu satu persatu dipanggil. Hatta idza lam yubqi aliman. Kalau sudah enggak ada orang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhal. Orang-orang kehilangan tokoh panutan, kehilangan obor, akhirnya minta fatwa kepada orang-orang bodoh. Orang bodoh yang dipanggil. Orang alim yang soleh, yang bagus, pemahamannya lurus, nggak ngaku. Tapi yang aneh-aneh, yang ngaco, itu yang dipanggil. Apa? Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmi. Akhirnya mereka dimintai fatwa, memberikan fatwa tanpa ilmu. Dalam perspektif bodoh itu ada dua macam. Orang bodoh itu dikatakan bahwa nanti orang akan minta fatwa kepada orang bodoh. Orang bodoh itu ada dua macam. Dikatakan al-jahlu, orang bodoh bi'adamil ma'rifati bisyai'. Orang tidak punya pengetahuan itu dikatakan bodoh. Tapi ada bodoh yang lebih berbahaya disebut dengan jahil murakkab atau bodoh kuadrat. Itu dia mengetahui tapi salah. Pengetahuan yang salah dia pikir benar. Jadi kalau orang ditanya 5 kali 5 berapa, dia nggak tahu, namanya bodoh. Tapi kalau 5 kali 5 dia bilang 30 dan 30 dianggap benar, itu namanya jahil murakkab. Jadi kalau orang mempunyai pemahaman agama yang salah lalu difatwakan
dan itu bodoh. Jadi sekali lagi marilah, Allah sudah pilih kita sebagai seorang muslim, Allah karuniakan yang paling mahal hidayah Islam ini, maka wajib kita untuk menjaga. Salah satu menjaganya adalah dengan kita pahami dengan benar. Setelah kita pahami, kita amalkan. Itu yang dipesankan oleh Ibnu Qayyim, quwwatul ilmi wa quwwatul amal. Dipelajari, setelah kita tahu, kita amalkan. Tentu saja kita belajarnya harus benar, sumbernya benar, dari referensi yang sahih, ya, dari Al-Quran, dari hadis, menurut pemahaman para ulama yang benar juga. Tidak semua kita ambil. Orang kalau nggak punya kapasitas, jangan semua didengarkan. Apalagi di zaman sekarang, semua orang bisa fatwa dengan medsosnya. Tapi hendaknya kita lihat sumbernya dari mana, apakah ayat, atau hadis, atau aqwal sahabat, dan orangnya pemahamnya lurus atau tidak. Makanya kata Ibnu Sirin dalam satu nasihat beliau, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu bagian dari agama. Kita belajar itu, ilmunya itu bagian dari agama. Kata beliau, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Karena itu lihat dari siapa kamu mengambil ilmu. Gak semua orang. Kalau dia itu gak punya kapasitas, walaupun dia tokoh, walaupun dia punya pengaruh, dia orang hebat, tapi lihat dia kapasitasnya apa. Kalau gak punya kapasitas agama, dasarnya gak ada, jangan dengarkan. Karena ini masalah ilmu adalah masalah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayatil hakim wa taqabbal minna wa inna wassalamu alaikum. Alhamdulillah muhsinan ata'ahu wa taqahu wa bilman ata'ahu wa asar alladhi wafaqana ta'atihi bima'amali bima yardah wa naha maksiyatihi ma qaddarahu alaihi wa qadam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna